Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel YouTube gua, Hairun Imam. Nah, ini ada video yang sangat menarik teman-teman untuk kita simak bersama-sama, di mana RDP rapat dengar pendapat antara Pansus Haji DPR RI dengan petugas haji dari Kemenak, teman-teman. Dan ada beberapa momen yang sangat menarik perhatian teman-teman. Di mana ketika Wakil Ketua Pansus Haji itu menggebrak meja ketika memberikan pertanyaan dan berbincang dengan salah satu petugas dari Kemenak. Selain itu, petugas Kemenak yang sampai mengusap air mata karena mungkin tak tahan dengan cecaran dari anggota Pansus Haji. Ya, ini imbas dari carut marut dan adanya dugaan pelanggaran dan penyelewengan kuota haji, teman-teman. Oke, sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita simak videonya berikut ini. Berharap bahwa itu dari pengaju, Pak, prosesnya. Dari siapa? Dari pengaju yang mengajukan. Pak, pengajuan ini mereka nggak tahu, Pak, di situ apakah ada nomor porsi yang meninggal atau tidak, Pak. Kan yang tahu soal Siskohat itu ya pemegang otoritas Siskohat. Nggak mungkin jamaah ngerti soal bahwa berapa orang di tahun ini yang meninggal, yang porsinya tidak terpakai. Nggak mungkin tahu masyarakat, Pak. Prosedurnya harus begini-begini kan pasti diatur sama. Prosedurnya harus menyiapkan ini itu. Siapa yang tahu? Nggak mungkin dong, Pak. Jadi saya ingin jangan sampai menangkap kesan bahwa yang salah adalah jamaah. Karena jamaahnya sendiri dirugikan. Sekarang jamaah Indonesia, Pak, pengen semua berangkat, Pak. Sampai mereka harus memanipulasi data pun mereka akan siap lakukan. Kalau tidak diberikan peluang oleh sistem, nggak mungkin. Betul, nggak mungkin bisa. Tapi nyatanya itu terjadi. Betul. Nah, makanya saya ingin pertegas sama Bapak, ya, yang melakukan manipulasi data dari pengaju calon jemaah haji itu, apakah petugas di levelkan Kemenag kabupaten kota yang melakukan input dan memiliki akses terhadap Siskohat atau siapa? Saya tidak bisa menjawab, Bapak. Ya, tapi itu bisa terjadi kenapa coba? Saya tidak tahu, Pak. Saya tidak bisa menjawab. Karena saya tidak tahu kasus per kasusnya. Saya tidak tahu kasus, kan ada banyak kemungkinan. Karena ada banyak kemungkinan dan saya nggak bisa menebak-nebak dan langsung menjustifikasi bahwa salahnya pasti si A, pasti si B. Oke. Mohon izin, Pak. Nggak, tapi Bapak meyakini, sebagaimana saya ingin menegaskan lagi pertanyaan dari Pak Saleh, bahwa ini dengan sistem ini memungkinkan terjadinya manipulasi? Mungkin saja. Oke. Kami diajarkan, Bapak, bahwa tidak ada sistem yang kemudian dijamin pasti aman. Kami diajarkan seperti itu. Dengan memiliki mindset itu, maka kami akan selalu berpikir bagaimana kalau seperti ini, bagaimana kalau seperti ini, bagaimana kalau seperti ini. Jadi selalu berpikir untuk berusaha mengamankan dan membereskan proses-proses. Terima kasih Bapak masukannya tentang tadi. Keliru nih. Ya, ini supaya tegas aja, Pak. Kita ini kan enggak, karena begini, Pak, ya. Ketika kita rapat dengan dirjen, ya, selalu ini sesuai dengan Siskohat, sesuai dengan undang-undang. Tapi kenyataannya ini terjadi gitu loh. Jadi ini kan menyangkut dengan kebohongan. Sementara kami di lapangan juga menemukan kasus orang yang baru daftar itu bisa berangkat. Wow. Nah, itu biar catatan aja buat Bapak. Terima kasih. Juga. Terima kasih, Bapak. Tua. Ya, silakan Pak Wisnu. Ya, Masih lanjutan data kan? masih Ketua. Ya, silakan. Terima kasih pimpinan Nah, ini dan sudah. Tidak saudara terbatas reguler, haji khusus juga. Kalaupun tadi sudah diakui ada 3.503 yang mendaftar 0 tahun. Tapi kalau ada data lain boleh juga karena di Siskohatnya ada. saksi. Baik.
Nah, teman-teman, kita bahas dulu sedikit ya. Saya pikir tadi keliru nih ucapan Kasub tadi, Kasub di data kalau nggak salah teman-temannya, kalau saya nggak salah baca ya. Tidak ada sistem yang aman. Oke, itu benar. Tidak ada sistem yang aman dari serangan-serangan cyber. Tapi sistem itu bisa aman dari tindakan manipulasi dari dalam, dari tindakan kecurangan dari dalam yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Aplikasi ini dibuat untuk mengurangi dan menghilangkan manipulasi dan juga kecurangan terkait dengan keberangkatan haji. Itu maksudnya teman-teman. Dan pertanyaan Pansus tadi bagus sekali. Apakah ini, manipulasi ini dilakukan di level daerah atau provinsi atau pusat? Nah, logikanya begini teman-teman. Kalau di level provinsi, mereka admin-adminnya punya akses untuk mengedit atau mengubah data di aplikasi. Nah, ini bisa saja hal tersebut dimanipulasi dari bawah ataupun dari pusat. Karena kan pusat otomatis punya akses dong. Kalau akses tidak dimiliki oleh provinsi di kabupaten kota dan hanya dimiliki oleh pusat, kemungkinan besar manipulasi datanya dilakukan di level pusat. Begitu aja logikanya teman-teman, tidak rumit. Ini, wah ini, masa tadi ada yang daftar langsung berangkat ya kan? Gimana yang udah bertahun-tahun daftar tapi belum berangkat teman-teman? Ini kan, ya ini kan curang teman-teman. 24 tidak ada Pak yang seperti ini Pak. Kok nggak ada, kemarin sudah kita tunjukkan. Tahu nggak yang ditunjukkan itu? Mendaftar di tahun 2024, dibuat tahunnya 2013. Waduh. Ya, kalau yang kemarin itu Pak dengan proses pelimpahan Pak. Sama. Tahun ini rupanya nggak ada pelimpahan. Ada kan pelimpahan kan? Kalau yang tadi itu kan tahun 2023 Pak. 2023 itu sesuai dengan pendaftarnya Pak. Yang 2023 berangkat 2023 14. Ya itu maksudnya. Kenapa? Padahal orang daftar itu kata Pak Iskan itu orang lagi menunggu nih mau berangkat. Kok bisa? Ada 40 sekian, ada 14. Kenapa dia yang berangkat? Bukan yang menunggu itu. Nangis loh dia menunggu. Menurutmu tidak mendaftar dia. Kenapa dia tidak mendaftar? Kenapa yang baru mendaftar itu tahu dia bisa berangkat? Oke, kau punya peraturan. Tapi kenapa dia tahu? Si 14, si 45, si 46. Kok tahu dia yang berangkat? Padahal dia baru mendaftar. Kenapa bukan yang keluarganya Pak Iskan berangkat? Mau bayar 2 kali lipat pun keluarganya Pak Iskan bisa berangkat. Apa yang terjadi? Siapa yang menghalo-halokan ke orang itu? Yang menyumpal kupingnya yang itu supaya tidak mendengar siapa? Sistem ini bisa disiasati. Benar nggak? Betul, kalau gitu betul. Benar nggak? Ya jawab dong. Ya Pak. Orang sudah bolak-balik cadangan, dikasih tahu akan berangkat, itu kan estimasi yang kau umumkan ke orang. Benar? Ya. Diumumkan ke orang estimasi kau berangkat. Dia sudah nunggu. Sudah mangap dia gini. Tinggal bilang aja, tap, langsung berangkat. Tapi tidak berangkat. Yang berangkat malah tahun yang mendaftar hari itu berangkat tahun itu. Caranya bagaimana kok bisa? Wow. Orang sudah nangis doh mau berangkat. Itu yang saya sebutkan tadi, halo-halonya, kok bisa dia yang mendengar? Sementara yang sudah lama menunggu, kok tidak mendengar? Ada apa? Siapa yang mengumumkan itu? Ya, kalau pengumuman berhak lunas Pak, yang pertama kita sampaikan di website, lalu kita kirim ke Kemenang Kabupaten Kota dan BPSBP, Bank. Siapa itu? Kita Baru sampai mendaftar lo dia. berhak lunas itu kita publish Pak, daftar berhak lunas itu. Baru mendaftar. Bagaimana caranya berhak lunas? Baru mendaftar. Caramu ke dia mengumumkannya bagaimana? Tidak bisa Pak kalau baru daftar lunasi Pak. Kau sudah mengaku 14 orang gimana? Oh yang 2023 Pukul Pak. meja. Sama urusan ini haji ini sejak kau di situ. Kau jangan bolak-balik loh. Kan yang saya bicarakan ini 2013. Ada 14 orang baru mendaftar, langsung berangkat. Caranya dia tahu bagaimana?
Kok dia yang tahu berangkat 2013 itu, 14 orang itu? Diberitahu kan? Iya. Kacau Kenapa sih dia ini pansus diberitahu? haji. Kacau sih ini. Yang Petugas 2023 itu haji untuk optimalisasi Kemenak nih. kuota, Pak. Iya, kenapa dia yang tahu optimalisasi? Ada keluarganya Pak Is kan sudah nunggu lama. Begitu dikasih tahu dia langsung tangkap. Kenapa dia tidak mendengar itu? Caranya bagaimana? Untuk 2003 optimalisasi itu sesuai dengan usulan Kanwil Provinsi, Pak. Kenapa yang itu tidak diusulkan? Usulan dari Kanwil Provinsi, Pak. Kenapa tidak diusulkan oleh Kanwil? Kenapa tidak sesuai urutan? Kenapa tidak sesuai urutan? Tapi kamu bilang tadi sesuai urutan. Berarti Kanwil marahin. Itu artinya mereka tidak cek, tidak ngecek usulan. Berarti kau sebagai pejabat di situ tidak pernah mengecek. Wow. Ternyata carut marut persoalan haji ini luar biasa juga teman-teman ya. Apakah jadi lahan bisnis juga kuota haji ini teman-teman? Wah ini mengerikan sih. Agama dijadikan bisnis ya kan. Bisnis terbesar pula ya kan kalau ini benar dijadikan bisnis teman-teman. Wow. Ih, daftar 2024 langsung berangkat teman-teman. Daftar 2023 apa 2024 tadi tuh? Langsung berangkat teman-teman. Daftar 2024 ditulis 2013 ya kan. Wow, boleh. Siapa yang tugas menampilkan ini? Mana? Waduh, Pak Nusron. Oh, Bapak. Oh ya, silakan stafnya Pak Caca. Siapa namanya? Pak? Oh, Pak Muji. Oh, kok kayak orang pamijahan Pak Muji. Ya, kan itu. Izin Pak Ketua. Ya, Dalam waiting list kita ada 140.098. 40.098. 100 catat 140.098 jemaah. 98 jamaah. Kalau dibagi sekitar 17.680 itu berarti antriannya berapa tahun, Pak? Coba dibagi Pak Muji. 7 tahunan berarti sekitar ya. Ya kan? 7 tahun gitu. Oke, Pak. Nah, karena antriannya 7 tahun ya, Pak ya. Iya, Pak. Oke. Karena ada tambahan ini setahun 2023 Pak ya? Atau setelah berangkat tahun 2024 ini? Setelah ini Pak, setelah berangkat ini. Setelah berangkat? Iya. Berarti tambah 10.000 Pak. Kan saya tanya sebelum berangkat. Iya. Oh, ini Pak dikurangi yang berangkat ini Pak. Ini. Makanya enggak? Iya, iya. Ya, oke. Iya. Ini kan yang hari ini kan? Iya Pak. Berarti kan udah termasuk yang berangkat kan? Oke. Nah, oke. Ini semua sudah memenuhi syarat tentunya kan, yang Sisko patuh itu kan. Dalam arti syarat tidak pernah naik haji. Iya. Kalau tahu udah pernah naik haji di 10 tahun sebelumnya. Iya. Intinya Pak Wahid nggak boleh masuk di situlah. Iya Pak. Pak Wahid, Pak Maman nggak boleh masuk situlah karena tahun lalu berangkat, tahun sebelumnya berangkat begitu kan. Nah, termasuk saya juga boleh masuk lah kita kira-kira begitu. Kecuali pakai pakai visa Forodah gitu kan. Nggak boleh masuk di Sisko patuh ini. Clear Pak ya? Iya. Oke, clear. Nah, kemudian pertanyaan kedua, yang daftar tunggu di tahun 2002, yang harusnya daftar tunggu di tahun 2025 itu ada berapa orang? Yang berangkat tahun 2025. 2025. Pak Ya, Muhyi, tolong dicek Pak tampilkan, Muhyi. Pak. Yang tahun 2025. Yang tahun berangkat 2025. Waiting list yang harusnya berangkat tahun 2025. Mana? Pak Muhyi? Tampilkan. Kan disuruh jawab Bapak tadi. Yang harusnya berangkat di tahun 2025 itu ada berapa? Ada berapa kota? Kan di Sisko patuh itu ada tulisan kan, ini berangkat tahun sekian, ini berangkat tahun Oh, sekian. itu di Siskuhat Pak. Di Siskuhat tadi dengan Pak Hasan Pak. Di Siskuhat itu jangan Pak. Loh, Bukan katanya Siskuhat. kalau kalau Siskuhat itu Pak pelaporannya Pak. Ya berarti di Siskohat lah. Di Siskuhat nanti Pak dengan Pak di Hasan. Siskohat. Iya Pak. Enggak, yang haji khusus pun masuknya di Siskohat. Di Siskuhat Pak. Oke, kalau itu tolong buka di Siskohat itu ada berapa? Yang harusnya berangkat tahun 2025.
Ya, itu nanti sampai ke situ ada berapa. Bisa dibaca Pak Muji? Bapak nggak hafal? Nggak apa-apa sih. Nggak hafal. Nanti kami susulkan Pak. Nanti kan habis ini ada siskohat, Iya. jadi ditanyakan. Iya Pak. Ya kan? Iya. Saya ingin tahu sebetulnya. Nah, kemudian Bapak tadi sudah mengatakan bahwa ya kan, yang kalau mengacu pada penjelasannya Pak Dirjen, ya kan, Pak Dirjen ini nggak saya tambah, nggak saya kurang dari atasan Bapak ini loh, materinya ini. Saya hanya membaca ini, bukan kata saya ini. Siapa Pak? Ya kan, kata Pak Dirjen ini di forum ini disampaikan mekanisme pengisian kota. Oke. Tahap 1 urut nomor porsi. Betul Pak. Betul kan? Betul. Ada berapa yang urut nomor porsi yang dari 10.000 itu? Ini kan Pak ada yang 8 tahun, ada yang 7 tahun, ada yang 6 tahun, ada yang 5 tahun. Enggak, saya mau tanya. Iya. Jumlahnya kan Bapak, Iya. tugas Bapak kan tadi mengatur yang 10.000 tambahan itu, memverifikasi kan? Iya. Kan tadi Bapak yang mengatakan sendiri, PIHK mengajukan kepada Bapak, Bapak memverifikasi. Verifikasi kan ada parameternya. Iya. Ada apa yang diverifikasi aturan itu? mainnya. Memenuhi syarat-syaratnya apa tidak? Betul apa betul? Betul. Betul Pak ya. Nah, salah satu klausul persyaratan yang dibuat, kriteria yang dibuat oleh Pak Dirjen itu ada tahap 1 dan tahap 2. Tahap 1 urut nomor porsi. Urut nomor porsi kan artinya yang nggak bisa berangkat di tahun 2024, mereka berangkat tahun setelahnya itu yang langsung otomatis naik. Iya. Itu ada berapa dari 10.000 itu? Berdasarkan daftar tunggu. Berdasarkan daftar tunggu. Karena kan urut nomor porsi judulnya. Pak Mui yang lunas tunda itu berapa? Berapa? Oke. Saya menggunakan logika Bapak aja ini. Iya, Pak. Kan Bapak yang memverifikasi masalahnya, bukan orang lain. Pasukan Bapak yang memverifikasi. Ada 9.400 Pak. Yang nomor urut porsi. Iya. 9.400. 400. Yang untuk keberangkatan di tahun 2025. Enggak, 9.000. 9.400. 400 pas. Iya. 9.000. Ulangi Pak, 9.000. Saya catat ini Pak. 9.400 Pak Nusron. Ya. Oh, ada lebihnya kali ya. Pak Mui bisa 9.400 itu ya? Iya. Itu Pak 9.400. Pas. Iya. 00. Iya. 9400. Iya. Oke. Itu Pak. Berarti tinggal sisa 600 dong. Iya. Yang tidak sesuai dengan nomor urut porsi. Enggak, maksudnya ini Pak yang keberangkatan tahun 2000. Loh, enggak, Bapak paham pertanyaan saya enggak tadi, Pak? Oke. Pak, ini kan ada klausul kriteria, Pak. Mohon maaf, saya pakai bahasa apa ini harusnya? Bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Sunda atau bahasa Jawa supaya Bahasa Bapak Jepang. paham. Iya. Ya kan? Saya ulangi lagi, ya kan? Berdasarkan penjelasan dari Bapak tadi, ya kan, ketika ditanya oleh Al-Mukarram Syekh Iskan Kolbi apa? Kolbalubis, ya kan? Siapa yang mengatur penentuan ini? PIHK. Habis PIHK ngapain? PIHK dibawa ke tempat Bapak untuk diapain? Diverifikasi lolos atau tidak lolosnya. Yang memverifikasi siapa? Saya tim kami Pak. Oke, mau tim mau siapa kan di bawah Bapak. Betul kan? Betul. Namanya memverifikasi itu kan ada ketentuan-ketentuan apanya yang diverifikasi. Betul kan? Nah, ketentuannya ini berdasarkan keterangannya Pak Dirjen. Iya. Saya nggak membuat saya ini. Parameternya Pak Dirjen mengatakan yang dinyatakan lolos tahap pertama 1 urut nomor porsi. Iya. Nah, berapa jumlahnya urut nomor porsi? Bapak mengatakan 9.400. Betul? Iya. Betul? Iya, Pak. Betul, oke. Berarti kan yang urut nomor porsi
Berarti yang lainnya kan yang tidak urut nomor tinggal 600 dong. Tapi anu Pak, dari 9.400 yang melunasi Pak, itu ada 4.200. Enggak, saya tanya yang 10.000. Iya Pak, intinya Pak dari urut porsi semua Pak, itu kan ada 10.000. Oke. Ya. Terus kan urut porsi ada 9.400. Oke, yang nomor urut porsi, oke. Iya, yang melunasi itu ada 4.200. Jadi masih ada sisa kuota itu adalah dikurangi dari petugas Pak, itu. Entar dulu Pak. Wow, ini apa teman-teman ya? Ternyata ada carut marut di kuota haji ya. Dan ada kecurangan, ada manipulasi. Wow, ngeri juga ya. Kasihan juga orang yang nggak tahu apa-apa, sudah lama daftar, nunggu lama-lama. Tiba-tiba ditikung sama orang yang baru daftar tapi langsung berangkat teman-teman. Wah ini luar biasa sih kalau benar terjadi ada kong kali kong manipulasi. Gimana guys kalian yang daftar haji? Coba komen di bawah berapa tahun kalian nunggunya guys. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini teman-teman. Semoga kasus carut marut pansus haji atau kasus carut marut haji ini segera selesai dan aplikasinya bisa disempurnakan teman-teman agar ya tidak dapat dimanipulasi gitu. Ini ngeri juga teman-teman ya. Oke, saya akhiri teman-teman. Akhir kata bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.